hurmatihi ila akhiril ayyam. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan, semoga senantiasa selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Ketua DKM, berikut staf dan jajarannya, Bapak RT, Bapak RW, segenap masyarakat, segenap bapak-bapak yang alhamdulillah pada subuh pagi ini telah hadir bersama guna untuk menjalankan perintah Allah yang tidak ada batasnya, yaitu menuntut ilmu agama. Semoga dengan kehadiran kita pada majlis-majlis ilmu menjadikan kita hamba Allah yang selalu diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga melalui ilmu yang kita pelajari kita senantiasa termasuk hamba Allah yang selalu berikhtiar untuk merubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga insyaallah tempat kita nanti adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam keseharian kita umat manusia, kita dituntut oleh Allah untuk mengumpulkan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Untuk apa ibadah itu? Ibadah ini adalah sebagai sebuah bekal yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita nanti pulang menghadap Allah, harta yang banyak tidak akan pernah ada gunanya. Keturunan yang banyak dan hebat apapun tidak pernah ada manfaatnya. Karena harta, anak, keturunan, teman, atau saudara itu hanya sekedar perhiasan alam dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Semua hanya penghias kehidupan dunia. Lalu yang sebenarnya akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah amal ibadah kita. Salat kita, ngaji kita, sedekah kita, istighfar kita, dan mungkin atau bahkan duduk kita di masjid ini dalam rangka menghadiri ilmu, bisa jadi itulah nanti yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena saya selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di balik ibadah hambanya. Jadi kita tidak tahu, kita tidak pernah diberitahu oleh Allah mana kebaikan yang membuka pintu surga. Oleh karenanya kita lakukan kebaikan sekecil apapun, bisa jadi kebaikan itu adalah yang membuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi zikir kita, bisa jadi hadir kita di majlis ilmu, dan bisa jadi salat kita atau sedekah kita yang sangat kecil yang kita lupakan. Oleh karenanya mari kita sekalian melalui pengajian ini mengamalkan sebuah amal ibadah sekecil apapun, karena bisa jadi ibadah yang kecil itu adalah ibadah yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita lakukan rentan sekali terjadi pengurangan nilai, bahkan dihapus catatan amal itu. Ini yang paling kita sangat-sangat khawatirkan. Karena amal ibadah, amal kebaikan yang kita lakukan, bisa jadi amal itu sudah selesai dilakukan tapi pahalanya malah dihapus oleh Allah Ta'ala. Ini nanti mungkin yang disebut orang-orang yang merugi di akhirat. Salat dia bawa di akhirat,
sodakohnya dia bawa di akhirat, tetapi solatnya, sodakohnya, ibadahnya ketika masuk di akhirat semua tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja perkara-perkara yang menghapus nilai-nilai amal kita disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Dailami dari Adi bin Hatim, sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang menghapus amal ibadah. Ini perlu kita hati-hati. Ada 6 perkara yang menghapus amal ibadah kita. 1, al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Kita punya perasaan sibuk mengurusi kekurangan orang lain. Ibadah kita rajin, tapi kita selalu memikirkan kekurangan orang lain untuk kita jadikan ukuran, untuk kita hinakan, untuk kita jadikan bahan cemoohan. Ini orang-orang yang suka mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari aib orang lain. Ibadahnya sedikit demi sedikit akan terhapus dengan kemaksiatannya. Kita sholat, selesai sholat ada orang yang datang sholatnya datangnya akhir. Di hati ada nih pikiran nih, wah dia memalas amat, sholat gak pernah datang cepat-cepat. Ini selalu ada di hati kita. Dan ini adalah penyakit hati yang sedikit demi sedikit akan menggerogoti amal kita. Sehingga sholat kita, ngaji kita, puasa kita nanti tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, wa qaswatul qalbi. Kerasnya hati. Hati yang keras ini adalah sesuatu yang akan menghilangkan nilai-nilai dari amal, menghilangkan keberkahan amal yang kita lakukan. Apa yang dimaksud dengan hati yang keras? Hati yang keras itu adalah hati yang tidak mau menerima kebenaran, hati yang tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Egonya tinggi. Apalagi kalau yang nasihatin anak muda, dia udah tua, lalu timbul rasa gengsinya. Atau kita selaku kepala rumah tangga dinasihati sama istri, kadang kita nolak. Ini bentuk dari qaswatul qalbi, hati kita yang keras. Kadang kita mendengar kebaikan, tapi ternyata kebaikan itu harus keluar dari mulut orang yang kita benci. Kadang kita tidak menerima kebaikan itu. Ini bentuk dari qaswatul qalbi, hati yang keras. Dan ini salah satu perkara yang sangat dikhawatirkan terjadi kepada manusia. Bagaimana tidak, bapak-bapak? Kaum Bani Israel menjadi makhluk yang dikutuk oleh Allah, menjadi kaum yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka yang pertama adalah punya telinga tidak mendengar, punya mata dia tidak mau melihat, dan yang terakhir dia punya hati tidak mau berpikir. Sampai-sampai hatinya itu ditutup. Wa khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Karena hatinya yang tertutup, telinganya tidak mendengar, matanya menjadi buta. Dan inilah yang disebut qaswatul qalbi. Orang yang tidak mau menerima kebenaran, tidak mudah untuk menerima kebaikan. Dan jika qaswatul qalbi, hati yang keras ini selalu diikuti, maka tidak menutup kemungkinan tidak hanya hatinya yang tertutup, telinga kita mungkin akan tertutup, mata kita mungkin akan tertutup. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, hubbud dunya. Orang yang akan terhapus amal ibadahnya adalah orang-orang yang mencintai dunia.
Orang yang sangat mencintai dunia adalah orang yang amal ibadahnya akan terhapus nilai-nilainya di hadapan Allah. Apa pengertian cinta dunia? Apa kerja itu cinta dunia? Tidak. Apa kita mencari uang dengan lembur, dengan segala macam itu apakah cinta dunia? Tidak. Cinta dunia itu maksudnya berani meninggalkan akhirat hanya karena urusan dunia. Ngajinya dia tinggal karena sibuk bekerja. Sholatnya yang 5 waktu tercecer karena sibuk mencari dunia. Ini orang-orang yang berani meninggalkan akhirat karena dunia, itulah yang disebut dengan cinta dunia. Kerja tidak disebut cinta dunia. Bahkan bapak-bapak sekalian, andaikan kita bekerja mencari nafkah untuk memberi makan anak istri, dari pagi kita keluar rumah sampai isya kita baru balik pulang ke rumah dengan tujuan mencari rezeki yang halal, maka setiap langkah kaki kita, setiap keringat yang keluar dari tubuh kita, maka berpahala seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya selalu menyuarakan, ayo perbaiki niat kita di dalam keseharian kita. Karena orang yang paling pintar ibadahnya, kata Rasulullah di dalam satu keterangan, a'badun nas al-aqil. Orang yang pintar beribadah itu orang yang berilmu, orang yang cerdas. Contoh Pak, bangun pagi kita sikat gigi, ada pahalanya tidak? Biasa saja. Tapi kalau kita niati siwak, itu malah dapat pahala. Duduk kita di masjid ini, itu nilainya biasa saja. Tapi kalau duduknya ngaji sambil diniati i'tikaf, pahalanya double. Jadi orang yang mempunyai ilmu agama ini, dia punya keseharian yang biasa saja, tapi nilainya luar biasa. Kita kerja, niatkan kerja kita untuk mencari ridho Allah, mencari sesuatu yang halal, menunaikan tanggung jawab kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Dengan kalimat bismillah kita mencari ridho Allah, mencari rezeki Allah yang halal. Setiap langkah kita itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kerja kita, usaha kita bukan semata-mata bisa dianggap sebagai hubbud dunya. Karena yang diartikan dengan hubbud dunya adalah dia yang berani meninggalkan akhirat karena urusan dunia. Lalu yang keempat, dan ini mungkin fenomena-fenomena akhir zaman yang Masya Allah, tabarakallah, masif sekali kita lihat. Tanda atau perkara yang menyebabkan amal kita terhapus nilainya di sisi Allah adalah qillatul haya. Miskinnya rasa malu, kurangnya rasa malu dalam kehidupan kita. Masya Allah, tabarakallah. Orang kayaknya sekarang sifat malunya sudah mulai berkurang, sehingga ada orang yang sholat di masjid, dia enak saja duduk di pinggir jalan. Ketika ada adzan berkumandang, enak saja ngobrol di teras rumah. Kok tak malu kita? Apalagi Masya Allah kalau kita lihat media sosial, akhlak-akhlak saudara-saudara kita sudah jauh dari tuntunan-tuntunan agama. Dia tidak malu untuk memamerkan aurat, tidak malu untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik, bahkan dipertontonkan. Saya penting untuk mengingatkan, kemaksiatan yang dipertontonkan dengan sengaja, ini maknanya adalah mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala, dan maksiat itu akan sulit diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ini hakikatnya punya maksiat dan ditutupi oleh sifat rahmannya Allah Ta'ala. Saya punya maksiat, bapak-bapak punya maksiat, tapi Allah tutupi karena kasih sayang Allah. Dan ada hamba Allah yang berani-beraninya melakukan maksiat secara terang benderang, berarti dia telah menantang azab Allah. Masya Allah, tabarakallah. Oleh karenanya, inilah kurangnya rasa malu yang menghapus amal kita. Kita tidak ngerti sholat, tapi malu ngajinya, gengsi kita kalau ngaji.
Ini yang menghapus amal. Padahal sholat kita belum benar. Kita sholat kadang-kadang belum sesuai syarat dan rukunnya. Jangankan mau ke taraf khusyuk, syarat rukunnya saja belum tentu kita tepat. Lalu kita malu untuk mencari ilmu. Inilah bentuk-bentuk perkara yang akan menghapus amal kita. Lalu yang selanjutnya, watulul amali, panjangnya angan-angan. Kalau bahasa kita panjangnya angan-angan itu selalu merasa punya kesempatan, selalu merasa punya waktu. Contoh panjang angan-angan, ini yang menghapus amal juga. Apa contoh panjang angan-angan? Kita diberi tiba-tiba di hati itu dikasih sama Allah, pengen ngaji, minggu ini pengen ngaji. Datang nih bisikan pengen ngaji dalam hati, tapi tiba-tiba mikir, minggu ini mah kayaknya cuacanya dingin nih, minggu depan aja. Ngajinya minggu depan aja. Dia menyangka umurnya masih sampai di minggu depan. Ini namanya tulul amal. Diajak sama ketua DKM, Pak, ayo malam ini kita ada pengajian Bapak, ayo kita ngaji. Nanti minggu depan saja. Ketemu minggu depan diajak ngaji lagi, minggu depan saja. Ini orang-orang yang tulul amal. Dia merasa umurnya akan panjang seperti apa yang dia pikirkan. Saya mengingat sebuah ucapan dari ulama, orang-orang yang terbujur kaku di alam kubur itu, di pekuburan itu, dia juga tidak pernah menyangka bahwa hari itu dia meninggal dunia. Karena maut, kematian tidak pernah ada yang tahu. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, Al-Ahmad, orang-orang yang bodoh, adalah orang-orang yang menyangka akan umurnya panjang sehingga dia menunda-nunda untuk melakukan taubat dan ibadah. Ini adalah orang yang bodoh. Ihalatukal amal ala wujudil farad min ru'unatin nafsi. Orang-orang yang berpikir, berhela, mencari cara, menunda-nunda melakukan amal ibadah karena menyangka akan panjang usianya, akan menunggu waktu luangnya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tertipu hatinya oleh iblis. Kenapa bisa demikian, Bapak-bapak? Kita tidak pernah tahu kapan kematian itu menjemput kita. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datang dengan tiba-tiba. Semoga kita sekalian yang hadir pada majlis ilmu ini, pada masjid ini, dalam pengajian ini adalah bagian daripada orang-orang yang dipanjangkan usianya dengan taat dan barokah. Amin. Selanjutnya, wa zalimun la yantahi. Orang-orang yang amalnya terhapus adalah orang-orang yang kezalimannya tidak bisa dicegah, kemaksiatannya tidak bisa terbendung. Dia orang-orang yang maksiatnya, Masya Allah, ditegur tidak berhenti, dinasihati tidak berhenti. Ini adalah tanda orang yang amalnya akan terhapus nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah subuh sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 6 perkara yang menghapus nilai-nilai amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana jika 6 perkara tersebut mengenai pada diri kita, maka solusinya yang pertama adalah segeralah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pusatkan pikiran. Kalau amal kita akan terhapus karena memikirkan aib orang lain, segeralah kita kembali ingat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara uyuba akhihil muslim, orang yang menutupi aibnya sesama muslim, satarallahu uyubahu fil akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Ingat, kalau kita mempunyai keras hati, kita enggak senang sama dia, walaupun dia menyampaikan kebaikan, walaupun yang disampaikannya adalah kebenaran, segeralah berpikir bahwa apapun
Dari manapun kebenaran itu datang, kebenaran tetaplah kebenaran. Khudhil hikmata walau min fammil bahaim. Ambillah kebaikan walaupun itu dari mulut seekor hewan. Kita harus sadar, kebaikan tidak harus keluar dari seorang alim ulama. Kebaikan dan nasihat tidak harus saja keluar dari seorang ustadz. Bisa jadi kebaikan ini muncul dari orang yang paling membencimu. Oleh karenanya tetap terima kebaikan. Lalu apabila kita diterpa penyakit hubbud dunya, ini solusinya adalah kembali kepada Allah. Sepanjang apapun umur kita di dunia, selama apapun kita tinggal di dunia, tidak akan pernah ada satu koin pun, satu rupiah pun yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan kita mau sibuk mengumpulkan dunia, untuk apa dunia ini kita tinggalkan? Sementara kita harus terasing sendiri di dalam kuburan dengan amal kita sendiri. Ingat selalu, kalau kita disibukkan dengan qillatul haya, miskin rasa malu, kita tidak punya malu, ayo sekarang tingkatkan maruah kita, tingkatkan harga diri kita. Seorang muslim yang baik adalah orang muslim yang menjaga harga dirinya. Manakala kita melihat sesuatu yang memang kita harus mengedepankan rasa malu, maka nilai kemaluan, nilai rasa malu kita adalah nilai yang paling luhur, karena malu adalah sebagian daripada iman. Selanjutnya, tulul amal. Orang-orang yang diterpa penyakit hati panjang angan-angan, ini harus selalu berpikir bahwa sepanjang apapun, sekeras apapun kita berusaha, masih ada takdir dan kekuasaan Allah. Jika kita berpikir usia kita panjang karena badan kita sehat, bisa kita lihat banyak orang-orang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia. Apabila kita berpikir menunggu waktu luang, nanti saya datang ke masjidnya usia 40 tahun saja, sekarang masih 30, yang 40 nanti saya 60 saja biar dekat sama tobatnya. Oh, dari yang 60 masih sehat, oh kayaknya saya panjang usianya. Bapak saya 90, ibu saya 95, kayaknya saya 60 ini baru masih lama. Akhirnya nanti. Semua ibadah yang kita amalkan tinggal di nanti. Dan ini justru sesuatu yang akan menjadikan kita menyesal di akhirat nanti. Yang terakhir, kezaliman. Orang-orang yang diterpa kezaliman, diterpa perilaku yang tidak baik, maka selalu ingatlah, apa yang kita lakukan hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan kepada orang lain pada hakikatnya itu melakukan untuk diri kita sendiri. Ketika kita baik kepada orang lain, maka akan ada kebaikan yang kembali kepada diri kita. Jika kita melakukan keburukan kepada orang lain, apalagi sifatnya hablum minan nas, maka jangan salah, akan ada kejahatan, akan ada bahaya yang akan menimpa diri kita sendiri. Entah itu di dalam dunia, apalagi di dalam akhirat. Saya ingin menyampaikan terakhir sebuah pesan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam satu kitabnya. Kemaksiatan itu akan terbukti balasannya di dunia ketika manusia telah melakukannya dengan kurun waktu 40 tahun. Bagaimanapun kita nanti akan merasakan apa yang kita lakukan dari bentuk kejahatan ketika sudah melewati masa 40 tahun. Maka orang yang sering meninggalkan sholat hari ini, segeralah bertobat. Bisa jadi 40 tahun sholat dulu yang kita tinggalkan baru terasa setelah saat ini. Dulu masa remaja kita tinggal sholat, tinggal ngaji, tidak pernah mau ibadah, maksiat, tidak terasa efeknya di dalam dunia, belum. Tapi nanti ketika sudah 40 tahun, sedangkan maksiat itu tidak juga kita taubati, Allah akan mengirimkan balanya. Allah akan mengirimkan tegurannya agar kita ingat, agar kita mau bertobat dari segala maksiat yang kita lakukan dahulu. Ingat, 40 tahun maksiat ini dilakukan baru terasa efeknya, baru terasa sisi negatifnya. Ini tujuannya sebagai teguran kepada kita agar kita senantiasa bertaubat dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ihdina ilal haq wa ila syiratim mustaqim. Summa